sumber hukum yang diperselisihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses ijtihad, para ulama menggali hukum dari berbagai sumber. Dua kelompok sumber utama dalam hukum Islam adalah yang disepakati mayoritas ulama dan yang masih diperdebatkan. Sumber yang disepakati mencakup Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, yakni konsensus ulama, dan qiyas, analogi. Di sisi lain, ada sumber hukum yang masih diperselisihkan nilai kehujahannya, yakni seperti syar'u man qablana, qaul sahabi, maslahah mursalat, uruf atau adat, istihsan, istishab. Nah, saya akan menjelaskan dari mulai syar'u man qablana. Pengertian dari syar'u man qablana secara bahasa, syar'u man qablana itu terdiri dari 3 kata. Syar'u yakni syariat, hukum yang ini syariat hukum yang berlaku. Man, orang, manusia, umat. Qablana, sebelum kita, secara istilah syar'u man qablana, yaitu hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada umat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Contoh dari syar'u man qablana adalah diwajibkannya hukum qisas. Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi syariat Nabi Musa bahwa hukuman qisas itu wajib diterapkan. Setiap rasul atau utusan Allah taala mempunyai tanggung jawab menyampaikan risalah atau syariat. Wajib disampaikan kepada para umatnya sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 yang diartinya berbunyi, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk tiap-tiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kalian kembali. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada apa yang telah kamu perselisihkan itu. Oke. Kemudian qaul sahabi. Apa pengertian qaul sahabi? Qaul sahabi secara bahasa, qaul artinya perkataan, pendapat. Dari kata qala yaqulu qaulan. Adapun sahabi secara bahasa artinya sahabat, teman karib, kawan akrab. Dari kata sahib, ayashabu sahabatan wa subhatan. Adapun sahabi atau sahabat secara istilah adalah orang yang banyak bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, dan dia pun mati dalam keadaan beriman. Sahabi adalah orang yang berkawan akrab dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman selama waktu tertentu, sehingga berhak disebut sahabat, dan dia meninggal dalam keadaan beriman. Inilah pengertian sahabi yang digunakan oleh para ahli usul fikih. Para ahli usul fikih menjadikan sahabi sebagai pelaku ijtihad, orang yang memiliki kompetensi di bidang fikih. Orang seperti ini harus banyak bersama Nabi sehingga dia mampu mencapai pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan maqasid syariah. Kemudian ada maslahah mursalah. Apa pengertian masalah mursalah? Pengertiannya yaitu masalah mursalah, salah satu metode yang dikembangkan ulama usul fikih dalam menisbatkan hukum Islam dari nas adalah maslahah mursalah. Penggunaan maslahah mursalah sebagai hujah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum. Menurut bahasa, maslahah berarti manfaat dan kebaikan, sedang mursalah berarti melepas. Menentukan istilah maslahah mursalah ialah kemaslahatan
yang tidak ditetapkan oleh syariat dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada umumnya, maslahah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif atau ijabi dan sisi negatif salabi. Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan, ijab al-manfaat, sedang sisi negatif menolak kerusakan atau bahaya, yakni daf al-mufsadah. Syarat-syarat maslahah mursyalah dapat dijadikan sebagai dalil. Agar dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat yang pertama, maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan. Kemudian nomor dua, yaitu kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Yang nomor tiga, yakni kemaslahatan tersebut sesuai dengan maksud al-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Nomor empat, yaitu kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan. Kemudian nomor lima, yaitu pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan daruriyah, bukan kemaslahatan hijaiyah atau tahsiniyah. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian istihsan. Apa itu istihsan? Nah, istihsan secara bahasa yakni berasal dari kata istahsana yastahsinu istihsanan, artinya menganggap baik. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang disampaikan Imam Ghazali, istihsan yaitu berpalingnya seorang mujtahid dari hukum yang biasanya dia putuskan untuk masalah-masalah yang semisal pada suatu kasus tertentu karena adanya alasan yang lebih kuat. Contoh hukum yang berkaitan dengan istihsan adalah seperti hukum wakaf tunai. Pada dasarnya, wakaf itu harus merupakan benda yang tidak bergerak. Namun ternyata ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan. Namun ternyata ada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan wakaf berupa uang, sehingga para ulama pun memperbolehkan wakaf berupa benda bergerak, misalnya wakaf uang. Inilah yang disebut sebagai wakaf tunai, di mana asalnya wakaf tunai ini tidak sah, namun karena ada adat kebiasaan masyarakat untuk melakukan wakaf tunai, maka para ulama pun memperbolehkannya. Perubahan hukum dari tidak boleh menjadi boleh atau tidak sah menjadi sah, ini disebut sebagai istihsan al-urf, yaitu apa yang dikenal masyarakat umum dan biasa dilakukan berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan hal tertentu. Kemudian uruf. Apa itu uruf? Uruf yaitu ada uruf sahih dan ada uruf fasid. Uruf sahih yakni apabila tradisi tidak bertentangan dengan syariat. Adapun fasid apabila bertentangan dengan syariat. Syarat uruf menjadi hujjah yakni umum, mayoritas mengikat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i dan tradisi. Contohnya adalah bila seseorang menjadi perantara atas transaksi bisnis, maka dia berhak memperoleh imbalan, misalnya jual beli tanah, biasanya antara 2-3%. Dasar hak atas jasa itu adalah adat atau tradisi. Besaran jasa antara 2-2% itu juga adat atau kebiasaan di daerah di mana transaksi itu berlangsung. Kemudian yang terakhir yaitu istishab. Menurut etimologi, yakni menganggap atau membersamai. Istishab yaitu apa yang sudah tetap keberadaannya pada masa yang awal sehingga tetap berlaku pada masa yang mendatang sampai ada dalil yang akan merubahnya. Yakni seperti batal wudhu atau ini contohnya seperti sudah batal wudhu atau belum. Nah, bila kita keluar rumah dalam keadaan sudah berwudhu, lalu kita pergi ke suatu tempat, entah itu ke sekolah, kampus, pasar, atau tempat yang lain, lalu kita pulang dan hendak sholat, kemudian kita ragu-ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum, maka berdasarkan istishab, wudhu kita itu belum batal, kita boleh langsung melaksanakan sholat tanpa berwudhu lagi. Nah, itulah macam-macam hukum-hukum yang diperselisihkan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.